Bitcoin terus mengalami penurunan sejak menyentuh level tertingginya di 72.000. Selama ini dari awal Juni sampai sekarang di pertengahan Juni, Bitcoin terus melakukan penurunan. Selanjutnya, kemanakah pergerakan dari Bitcoin? Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa ada suatu skema dari Bitcoin ya, di mana ada falling wedge di sini yang tercipta yang menjadikan itu nantinya akan sebagai suatu support area yang cukup kuat bagi Bitcoin. Di mana pada waktu yang telah lampau kita lihat bahwa Bitcoin sebetulnya sudah breakout dari pola falling wedge di sini ya, udah melakukan breakout. Tetapi di sini ternyata Bitcoin masih melakukan suatu konsolidasi area. Bukannya malah breakout dan terus naik, tetapi di sini terlihat bahwa setelah breakout ternyata Bitcoin masih ada konsolidasi area di sini. Dan catatan yang harus digarisbawahi kemarin yaitu bahwa saya memperkirakan bahwa akan ada suatu retracement area support dari Bitcoin daripada falling wedge yang telah terjadi. Dimana kemarin analisis terakhir saya kalau nggak salah Bitcoin masih berada pada area sekitar 68 atau 67 ribuan di sekitar sini ya kalau nggak salah. Jadi Bitcoin harus retest dulu ke support area falling wedge yang telah breakout. Jadi di sini ada garis falling wedge yang telah breakout dari Bitcoin dan harus di retest terlebih dahulu. Dan terlihat sekarang bahwa Bitcoin telah meretest area dari falling wedge, di mana support kemarin saya menandakan yaitu area support 64 sampai 66. Karena 66 itu bertepatan dengan garis biru yang ada di sini itu 66.000, tetapi ada support 64.000 sebagai support dari breakoutnya falling wedge di sini. Tepat di angka 64.000 Bitcoin meretest supportnya dan sekarang masih berada di zona-zona yang cukup berbahaya, yaitu di zona 64 sampai 66.000 ya. Jadi di area ini merupakan area yang cukup krusial bagi Bitcoin. Kenapa? Karena di situ Bitcoin masih cenderung belum menemukan tujuan mau kemana selanjutnya, apakah mau naik atau turun. Hal ini bisa ditentukan nantinya dari titik breakout ataupun breakdown dari Bitcoin itu sendiri. Tetapi sebelum ke sana saya mau melihat dari segi EMA dulu, di mana ini dalam time frame 1 hari Bitcoin sudah breakdown dari area EMA di sini ya. Kita lihat bersama bahwa EMA sudah di atas candlestick. Jadi ini merupakan pertanda awal bahwa bearish momentum bisa saja akan segera tiba karena sudah berada pada area bawah EMA. Itu poin pertama. Dan kapan Bitcoin akan menentukan potensi kedepannya, itu nanti bisa kita lihat dari suatu pola yang baru ya. Di sini kita bisa buat pola baru menggunakan trendline saja juga cukup, yaitu kita akan buat zona di mana nanti zona ini akan menentukan titik breakout atau breakdownnya Bitcoin. Mungkin kalau untuk support kita pakai atau gunakan support dari falling wedge yang ada di sini. Jadi kita nanti akan gunakan 64.000 sebagai support terakhir dari Bitcoin ya. Tetapi di sini coba saya mau turunkan ke 4 jam dulu ya. Di sini kita nanti bisa lihat lebih detail lagi bahwa jika Bitcoin mampu untuk breakout dari area ini ya, kita lihat di sini untuk resistennya sudah sangat jelas ya, di mana titik-titik di sini menandakan resisten yang cukup kuat dari Bitcoin, di mana ketika berada pada titik ini Bitcoin belum mampu untuk melanjutkan kenaikannya, malah justru mendapat penolakan untuk turun kembali. Di situ potensinya ya. Kita lihat bahwa EMA juga menjadi resisten yang cukup kuat, di mana ketika ada sentuhan terhadap EMA di sini Bitcoin kembali turun, ada sentuhan EMA di area sini kemudian Bitcoin turun kembali, dan sekarang itu terulang kembali sedang meretest suatu resist area dan juga resist dari EMA. Apakah Bitcoin akan turun kembali atau malah mampu akan breakout? Jadi titik breakout di sini tentunya mungkin nanti akan berada pada area sekitar 66.500 kurang lebih ya, di atas garis daripada EMA yang ada pada chart di sini. Kemudian itu untuk titik breakout resisten
dari Bitcoin, jadi di angka sekitar 66.500. Kemudian untuk supportnya masih tetap berada pada area 64.000 ya. Dan di sini yang mengkhawatirkan adalah ada suatu tren lain juga yang membentang dari support Bitcoin sebelumnya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa support dari masa buruan Bitcoin dari mulai angka 40.000 sampai di sini ada suatu retracement area juga di area 56.000, dan di sini kita sedang berada pada titik persimpangan di mana support tersebut sedang mengalami retracement juga. Jadi di sini merupakan titik-titik yang cukup krusial karena ada beberapa persimpangan yang terjadi dari trenan-trenan yang ada. Bisa kita lihat ya pada area segitiga yang ada pada area di sini, ini merupakan support yang cukup kuat yang ada pada Bitcoin karena merupakan support dari trenan bullrun dari Bitcoin. Kedua adalah support dari falling wedge yang terjadi. Kemudian ada support lain secara lokal di sini juga yang terjadi pada area 64.000 atau 65.000 sekitarnya. Jadi yang harus digarisbawahi saat ini yaitu kita harus perhatikan support di sini ya, di angka 64 atau sampai 66.500, 64.000 sebagai support dan 66.500 kurang lebihnya untuk sebagai resisten area. Dan potensi yang mungkin terjadi di sini nantinya akan ditentukan oleh kedua break even dari level support dan juga resisten di sini. Jadi tinggal tunggu mana nanti yang akan tertembus terlebih dahulu. Jika breakdown dari 64.000 maka kita kemungkinan besar akan melihat suatu retest area daripada sekitar 66 dari 60 ribuan di sini ya. Area support 60 ribuan mungkin akan bisa tercapai jika 64.000 mampu untuk terbreakdown. Tetapi jika mampu untuk breakout dari area 66.000 itu akan jadi signal yang cukup positif nanti untuk Bitcoin, karena dengan adanya breakout dari 66.000 maka kita tentunya pasti akan melihat level 70.000 kembali minimal, bahkan mungkin bisa lebih nantinya, tergantung pola yang terjadi mana nanti yang akan tervalidasi dengan baik. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis Bitcoin untuk hari ini, di mana ada titik-titik penting support dan resisten yang harus digarisbawahi. Oke, sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya dan terima kasih.